Lihat jemaah, belum sholat lah, jalannya saja itu sudah luar biasa. Dan ke masjid jalan, tidak ada ke masjid naik kendaraan, tidak ada. Artinya yang dekat nih, yang bisa dengan jalan, jangan pakai kendaraan, jangan pakai mobil, jangan pakai motor, jalan. Semua hadis-hadis berkaitan dengan jalan. Lihat, nanti kita akan baca hadis-hadis. Lalu walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulain. Di zaman kami para sahabat, kalau orang ke masjid kadang sampai di apa sisi kanannya? Dipapah sisi kanannya oleh dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai dia diberdirikan, didudukan di shaf masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat berjamaah. Hatta kalaupun tidak kuat jalan, dipapah jemaah. Ini tidak kita jemaah. Bengek sedikit sakit, saya sakit di rumah sholatnya. Ya akhi, bisul di sini. Kenapa ente tidak ke masjid? Ya akhi, saya bisul. Di mana bisul? Apa hubungan bisul di tangan sama jalan ke masjid? Hatta orang susah jalan dipapah. Ini dulu sahabat. Maka mari jemaah semangatlah. Jadikan tugas hidup kita sampai mati sekarang di sisa umur kita masjid. Alhamdulillah, ini negara kita negara aman. Orang ke masjid dibebaskan, nggak ada dilarang-larang. Ya, kita nggak dilarang. Baik. Wah, musibahnya anak-anak. Ibu. Kata Nabi, idza tawadda'a ahadukum fi baitihi. Lihat syaratnya wudu itu di rumah. Siapa yang di antara kalian wudunya itu di rumah, bukan di masjid. Jangan wudu di masjid, jangan di rumah. Karena fadilahnya harus di rumah. Lalu summa atal masjid, lalu datang ke masjid, kana fi shalah, maka dia dianggap sedang sholat. Hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah. Jadi dari mulai berangkat dari rumah, jalan sampai ke masjid, lalu kembali ke rumah, kita dianggap sedang sholat oleh Allah. Maka kalau ke masjid jangan ada aktivitas lain. Jangan ke masjid sambil beli rokok di warung. Ke masjid mampir dulu. Nggak usah mampir kita ya kawan. Dari rumah ke masjid, pusatkan ini. Pusatkan masjid, arah kita masjid. Tidak kiri kanan mampir, tidak. Masjid. Dari masjid pulang ke rumah. Dari rumah barulah kau belanja kah? Kau mau belanja, mau apa, mau beli sesuatu, berangkat. Hatta raji. Falayuqal hakada. Maka kalau kita sedang berangkat dari rumah sampai ke masjid, jangan melakukan seperti ini tangannya. Ini namanya tasybik. Tasybik seperti ini jangan melakukan hal yang sia-sia maksudnya. Tasybik ini dilarang kalau belum sholat ya. Dari rumah berangkat, duduk di masjid, duduk menunggu sholat, kita tangan tidak boleh begini. Apalagi ini macam-macam, apalagi semua gerak semua jemaah. Gini aja tidak boleh. Tasybik nggak boleh. Diam kita. Khusyuk, tadarru, berdoa. Bainal adzan wal iqamah itu doa mustajab. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak Allah, mustajab. Maka masjid tidak boleh ramai antara adzan dan qomat. Jangan puji-pujian masjid. Ramai, ganggu orang sholat, ganggu orang khusyuk ibadah, doa. Sebagian masjid kaum muslimin kan gitu. Antara adzan qomat justru ramai. Anak kecil disuruh pakai mic, Rabbana ya Rab. Anak kecil mengganggu orang sholat atau cuma orang doa khusyuk tadarru. Rabbunal kafi. Orang lagi doa. Kita baca Quran saja nggak boleh loh jemaah. Dikeraskan suara kita kalau ada orang sedang sholat. Dan antara adzan qomat memang tempatnya sholat satu. Yang kedua tempatnya untuk kita doa. Baina kulli adzanaini rakaatan. Setiap dua adzan, ini antara adzan dan qomat ada sholat 2 rakaat. Setiap adzan qomat sholat 2 rakaat. Lalu doa mustajab. Maka masjid yang sesuai tuntunan petunjuk Nabi Muhammad SAW, masjid yang antara adzan qomat sunyi, sepi, khusyuk, tadarru, ibadah kepada Allah. Bukan malah ramai jemaah. Bukan. Insya Allah mungkin masjid ini tidak, insya Allah. Tidak ya? Atau ada? Jangan, para takmir amanah. Takmir masjid amanah. Jangan sampai adzan qomat diganggu dengan speaker, dengan mic, puji-pujian atau apapun dari bacaan-bacaan Quran dikeraskan dan semisal. Biarkan kaum muslimin khusyuk, tadarru, doa. Biarkan kaum muslimin dia salat
kepada Allah Subhanahu wa taala, imma salat tahiyatul masjid, imma salat qabliyah atau salat mutlak setiap antara adzan dan qomat. Kemudian jemaah, di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi bersabda, qala man raha ila masjidin atau masjidil jamaah, siapa yang berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayiatan, maka selangkah menggugurkan dosa, wa khutwatun taktubu lahu hasanah, satu langkah dicatat lagi pahala. Langkah loh jemaah ya, itu dihitung langkahnya bukan berangkat saja, tapi kata Nabi, zahiban wa raji'an, berangkat dihitung langkah berapa langkah, kembali ke rumahnya pun dihitung langkah. Maka dari masjid jangan kemana-mana dulu, kembali dulu ke rumah. Sayang langkah kita jemaah. Jadi dihitung langkah itu bukan berangkat saja jemaah, berangkat zahiban wa raji'an. Ya. Lalu man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Nih syarat yang kedua. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu memperbagus wudu. Sempurna wudunya jemaah. Wudu itu membasuh seperti ini ya, selesai. Ada keran dibuka, selesai. Itu juga sah. Tapi wudu seperti itu tidak sempurna. Karena sempurnanya wudu itu jemaah ya, dibasuh, terus ininya ditakhlil. Ya, ditakhlil di sela-sela. Ya. Jenggot yang panjang di sela-sela. Tapi yang nggak ada jenggot nggak usah, antum nyelah-nyelah apa? Jenggot nggak ada, tapi di sela-sela. Ya, jenggot sela-sela. Kaki juga di sela-sela, sempurna. Maka syaratnya wudu sempurna. Summa masya, syarat ketiga jalan kaki. Summa masya, lalu jalan kaki. Dalam hadis sholat Jumat, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan, itu syaratnya. Jadi jamaah ke masjid itu kalau kita mampu melakukannya sempurna, lakukanlah sempurna. Ini wudu di rumah, sempurna wudunya, jalan kaki, dia sholat fardu, maka sholat bersama imam, ghufira lahu dzanbuh, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Luar biasa. Maka rugi yang sholatnya di rumah, ya, rugi yang tidak ke masjid. Lalu para jamaah sekalian, tadi hadis yang sampaikan, basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid, beri kabar gembira orang yang jalan di kegelapan malam berangkat ke masjid, binurin tam, dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Mungkin satu lagi saya sampaikan hadis. Ini motivasi dan demikian agungnya hadis ini. Hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasul SAW bersabda, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 manusia yang dijamin oleh Allah, in asha ruziqa wa kufiya, kalau hidup dijamin rezeki, dicukupi oleh Allah. Wa in mata, kalau mati di hari itu, adkhalahu Allahul jannah, kalau mati di hari itu, 3 orang ini dijamin masuk surga oleh Allah. 3 orang ini. Yang pertama jemaah, amalan ringan, tapi banyak kita yang melalaikannya. Yang pertama dulu ya, man dakhala baitahu fasallam wa huwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang masuk rumah, dia ucap salam kepada anak istrinya. Inilah keagungan salam. Kita nih kadang ucap salam kalau kepada teman, masya Allah berjamaah. Kalau ketemu ustaz, assalamualaikum ustaz. Giliran masuk ke rumah anak istri, tok tok tok, masak nasi sudah matang ke belum nasi itu? Mana kopi lah, betul kopi. Subhanallah. Salam ya akhi, anak istri salam, Allah jamin. Kalau hidup dijamin rezeki, dicukupi oleh Allah. Kalau mati masuk surga. Salam, apa susahnya salam? Bahkan kita ini harus sopan, ramah kepada istri. Assalamualaikum, dek gimana, sehat? Pulang antum dari masjid, cerah wajah antum, istri masya Allah. Gimana dek, sehat? Alhamdulillah bang, alhamdulillah mas. Kalau orang sini ngomongnya apa? Bang, mas, hah? Aku, kakak, sehat. Sopan, ramah, senyum ya kepada istri. Bahkan mereka yang lebih berhak kita mendapat senyuman dari kita. Banyak laki-laki ramah, sopan kepada orang, tapi pedes, kejam kepada istrinya. Serem wajahnya kalau pulang rumah, sudah kayak Terminator kalau pulang ke rumah. Tidak coba, lembut, senyum, salam. Maka Nabi mengatakan, manusia yang paling baik akhlak itu yang paling baik kepada istrinya, kepada anak istrinya.
maka mereka yang berhak untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, siapa yang dijamin Allah? Wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang keluar dari rumah menuju masjid salat berjamaah, dijamin Allah. Mati di tengah jalan, husnul khatimah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke masjid ini bukan perjalanan yang enteng ringan, perjalanan agung jemaah. Tamu Allah. Makanya disebutkan barang siapa yang wudu di rumahnya, ahsanal wudu'al, memperbagus wudu, summa atal masjid, datang ke masjid, fawazairullah, maka dia tamunya Allah. Orang yang ke masjid tamunya Allah. Bukan hanya ke Mekah, ke Ka'bah, ke Baitullah, ke masjid dia tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair, dan berhak bagi yang dikunjungi yaitu Allah, berhak bagi yang dikunjungi yaitu Allah untuk memuliakan tamunya. Orang yang ke masjid dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah jemaah. Subhanallah. Banyak orang yang tidak mau ke masjid. Saya tidak menyangka mereka tidak sholat tapi di rumah. Sholat tapi di rumah. Kaum muslimin sholat di masjid. Baik. Yang ke berapa? 3. Imaratul masjid takun bidurusil ilmi syar'i. Ini Masya Allah. Jadi memamurkan masjid selain sholat berjamaah 5 waktu, nih para tamir jangan bingung. Bagaimana sih kiat memamurkan masjid? Kadang sebagian tamir memamurkan masjid dengan acara-acara kebid'ahan. Syiar katanya. Perayaan ini di masjid. Bahkan dijadikan masjid sebagai alat ajang kampanye di masjid. Kampanye calon, caleg dan semisal di masjid jemaah. Rapat partai di masjid tidak boleh itu. Itu bukan memamurkan masjid namanya. Di poin berikut ada insya Allah nanti. Jadi memamurkan masjid takun bidurusil ilm. Nabi, di mana Nabi membangun para sahabat menjadi ulama-ulama besar? Di masjid. Makanya kata Nabi, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum berkumpul di rumah salah satu rumah Allah. Lalu ngapain berkumpulnya? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dibaca ayat Allah, dikaji, disampaikan ini halal, ini haram, ini ilmu syar'i. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepadanya ketenangan. Makanya sakinah, ketenangan turun di masjid ketika ada majelis ilmu seperti ini. Saking tenangnya jemaah sampai-sampai enak kalau tidur di majelis ilmu. Makanya kalau ada orang masuk majelis ilmu, Masya Allah Ustaz, sakinah, ketenangan, sehingga dia nender baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa mau tidur jemaah. Karena sakinah, betul hati ini tenang, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Di masjid seperti ini adakan pengajian dan semisal. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Bukan hanya itu, wa dzarakumullahu fiman indah. Allah sanjung orang-orang yang ada di hadapan para malaikat. Allah sebut namanya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Bukan hanya itu, bangkit kita dari majlis, Allah persaksikan kepada malaikat, asyhadu ya malaikati qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, saksikan aku telah mengampuni dosa mereka semuanya. Maka antum bergembiralah antum. Nanti selesai pengajian kita, antum bangkit dari majlis, semua dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sempat seolah protes, ya Allah, ada loh yang hadir tapi niatnya enggak ngaji. Niatnya mungkin lagi utang, mungkin temannya di situ dia, alah, enggak apa-apa, ikut aja. Enggak niat ngaji, bagaimana? Kata Allah, yang enggak niat ngaji pun ada di majelis ini, enggak niat ngaji, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkahnya majelis ilmu. Jangankan yang hadir niat ngaji tapi tidur baca bismika tadi. Hatta yang enggak niat jemaah, apalagi yang niat ini walaupun tidur tetap dapat ampunan Allah. Inilah berkahnya majelis ilmu. Baik, berikutnya hak masjid yang kedua ya. Yang pertama, mamurkan masjid dengan ibadah yang sudah kita rinci. Lalu yang ketiga, yang kedua, mamurkan masjid, yakni bersihkan masjid minasyirki wal bid'ah wal khurafati wa umuri dunia. Bersihkan masjid dari segala bentuk kesyirikan. Artinya berbuat syirik dimanapun tidak boleh, tapi di masjid Allah tegaskan
wa annal masajida lillah, masjid ini hanya milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan menyeru selain Allah di masjid, jangan berbuat syirik di masjid. Bukan berarti boleh di luar masjid. Ini masjid ya akhi milik Allah, hanya Allah diangkat, namanya ditinggikan, disembah, diibadah, diagungkan. Kau malah di masjid menyeru untuk selain Allah. Kemudian juga kebidahan-kebidahan. Maka tidak boleh menguburkan mayit di masjid karena akan mengantarkan kepada kesyirikan, mengantarkan kepada kebidahan. Maka Islam melarang menjadikan masjid sebagai kuburan atau mengubur mayit di masjid. Kata Nabi SAW, la'natullah ala Yahud. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka kaum muslimin diharamkan mengubur manusia, ulama, kiai, tokoh di masjid, baik di halaman luar, kiri, kanan, di samping, di depan mihrab, selama tanah masjid tidak boleh. Kecuali tanah di luar masjid, namun masjid menghadap ke situ boleh, selama ada gang, ada jalan yang dilalui manusia. Boleh masjid menghadap makam asal ada jalan, dan makam bukan tanah masjid. Tapi kalau mengubur jenazah di masjid tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan la tusolli ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur. Dan Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah atau mengubur mayit di dalam masjid. Kemudian para jamaah sekalian, di antara yang harus dibersihkan dari masjid adalah masalah-masalah urusan-urusan keduniaan. Seperti mengumumkan barang hilang, tidak boleh di masjid. Man sami'a rajulan yanshudu dhalah, siapa yang mendengar orang mengumumkan berita kehilangan di masjid, fil masjid, falyaqul, maka doakan, la raddahallahu alaik, semoga barang hilangmu tidak ditemukan oleh Allah. Karena nggak boleh, kata Nabi, fa innal masajid lam tubna lihada, masjid tidak dibangun untuk urusan ini. Termasuk jual beli nggak boleh di masjid. Urusan dunia hindarkan di masjid. Makanya nih masjid tidak boleh digunakan untuk untuk kampanye, untuk urusan-urusan dunia. Bahkan halaman masjid dijadikan sebagai walimahan, nyetel dangdut lagi di halaman masjid misalnya, dipinjam masjidnya untuk acara walimah, gedung itu tanah masjid, tidak boleh coba. Walimah di rumah ya, kenapa walimah harus di masjid? Di antara kesalahan lagi kaum muslimin, ijab qabul kawin di mana? Di masjid. Kalau sholat nggak pernah ke masjid, giliran akad nikah ke masjid. Sholat nggak pernah ke masjid, giliran mati jenazahnya mau disolatkan di masjid. Nyolatkan jenazah itu tidak harus di masjid jemaah. Nabi Muhammad SAW punya tempat sholat khusus menyolatkan jenazah di luar masjid. Nabi punya tempat sholat khusus di dekat kuburan Baqi', bukan di dalam masjid, tapi boleh di dalam masjid. Hanya kalau seandainya di luar juga boleh. Nabi Muhammad punya tempat khusus. Dan ini berarti kalau di luar enaknya apa, kita bisa sholat pakai sandal. Kalau di luar nyolatkan jenazah di luar halaman masjid, mantap, kita bisa sholat pakai sandal. Karena sholat pakai sandal bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Idza ra'aitum man yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu. Ini di halaman 273 ini. Apabila engkau melihat ada orang yang jual beli di masjid, maka doakan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah bangkrutkan usahamu. Subhanallah. Termasuk tidak boleh di masjid ada iklan-iklan produk tertentu. Apalagi iklan bank-bank konvensional. Hatta iklan rumah makan ini di masjid nggak boleh jemaah. Misalnya dia ngasih kalender ke masjid, Pak, ini kalender wakaf untuk masjid. Tapi di kalender ada iklannya. Iklan, termasuk iklan haji umroh, travel haji umroh, tetap nggak boleh di masjid. Keluarkan. Kalender masjid polos kalaupun ada kalender. Tidak boleh ada iklan-iklan apapun. Tidak boleh bentuk-bentuk apapun jual beli. Anna Rasul naha anis syira'i wal bai' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid, termasuk akad, bayar di masjid, transaksi di masjid, walaupun COD, share, transfer di masjid, luar. Di luar ya, akhi. Di luar. Transfer di luar. Tapi kalau bayar utang boleh. Karena utang itu kan akad-akad tabaruat, akad-akad sosial. Pinjam duit, utang, bayar di masjid enggak masalah. Ngasih utang di masjid. Tapi kalau utangnya utang transaksi muawilah, transaksi jual beli,
Kan ada tuh jual beli utang. Maka bayarnya di masjid boleh enggak? Enggak boleh karena transaksi jual beli. Bukan utang yang transaksi tabaruat. Transaksi itu ada dua jemaah. Transaksi muawwidat, transaksi komersil. Jual beli, sewa menyewa ya. Ada transaksi itu transaksi akad itu akad tabaruat, akad sosial, hibah, sodakoh, utang, bayar utang, pinjam uang dan semisal. Ya, itu boleh di masjid. Maka di antara yang harus dibersihkan dari masjid juga adalah la yazud lil muslimin an yarfa'u aswatahum fil masjid bighairi hajah syar'iyyah. Tidak boleh umat Islam, tidak boleh seorang muslim mengangkat suara keras-keras di dalam masjid kecuali ada hajat-hajat syar'i. Karena ini orang tidak menghormati rumah Allah. Jadi teriak-teriak di masjid tidak boleh. Maka termasuk anak kecil tadi itu, teriak-teriak, adab, ajarkan adab. Nah, ayo ke masjid. Ini masjid, nah, ini rumah Allah. Ini tempat yang agung, tempat terhormat, tempat mulia. Tidak boleh. Tidak boleh teriak-teriak ya. Tidak boleh main ke sana kemari. Silakan anak dibawa ke masjid, ikhwan. Hasan Hussein ke masjid. Tapi Hasan Hussein tidak seperti anak antum. Jumpolitan, jungkol sana, jungkol sini. Tidak boleh. Ajarkan adab. Tidak boleh mengangkat suara, teriak-teriak, termasuk baca Quran keras-keras di masjid. Ramadan tuh tadarusan keras-keras, tidak boleh jemaah. Di masjid biarkan orang sholat, baca Quran masing-masing, silahkan. Masing-masing baca, masing-masing zikir, sholat di masjid, sholat-sholat sunnah dalam bulan Ramadan. Kalau ada tarawih, alhamdulillah bisa tarawih bersama. Demikian seharusnya. Pernah Umar mendapati ada orang ternyata bukan penduduk Madinah. Dia ngomong keras-keras di masjid, suaranya ya nih. Lalu Umar lempar batu kepada sahabat As-Sa'ib bin Yazid. Ya. Dilempar batu oleh Umar. Ya nih. Umar memberitahukan kepada orang yang berdua ini tamu, ternyata orang luar Madinah. Kata Umar, beritahu dia, jangan ribut di masjid. Umar lempar batu. Umar tidak, kalian, Umar tidak gitu. Tapi dua orang ini Umar lempar kelikir kepada As-Sa'ib bin Yazid untuk supaya dia memberitahukan kepada orang agar dipanggil. Orang itu lalu dipanggil ke hadapan Umar, lalu Umar tanya, min aina antuma? Kalian berdua ini orang mana? Dia mengatakan min ahli Taif, kami orang Taif. Lalu kata Umar, law kuntuma min ahlil balad, kalau kamu orang sini, la uja'atukuma, kamu sudah saya pukul kamu. Subhanallah. Umar loh jemaah. Umar kan dikit-dikit main pedang, main pukul. Kalau kamu orang sini nih, sudah saya pukul kamu. Kenapa? Yani kamu tarfa'an aswatukum fi masjid aswatukuma fi masjid Rasulullah. Karena kalian berdua sudah mengeraskan suara di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid itu harus buat suasana sunyi, sepi. Jangan angkat suara jemaah. Ustaz antum ini sekarang keras lu, ada hajat jemaah. Ngomong masa anak ceramah sama antum, ya antum tidak dengar lah. Maka anak keras karena ada hajat gitu loh. Ya. Baik. Lalu yang ketiga jemaah, hak masjid adalah jaga masjid kebersihannya dan dua kewajiban takmir kepada masjid. Satu, jaga kebersihan masjid. Yang kedua, wahai para takmir, harumkan masjid. Tidak ada kewajiban untuk memperindah masjid, membuat warna-warni, membuat Asmaul Husna, ditulis reno-reno, reka-reka Asmaul Husna. Tidak ada kewajiban perintah seperti itu. Tapi cukup dua saja, bersihkan masjid. Karpet bersih, jangan karpet bau apek, bersih karpet. Lalu harumkan. Di zaman Rasul ada sahabat bergelar Al-Mujmir. Itu sahabat yang suka menyalakan kayu gaharu. Mujmir. Maka kita boleh jemaah. Antum di rumah nih bakar itu kayu gaharu. Itu sunnah jemaah. Wangi di rumah kita, masya Allah. Sunnah. Kita laki-laki ini kalau keluar selalu harus harum. Laki-laki ini kalau keluar harum senantiasa. Itu sunnah. Nabi suka dengan harum-haruman. Rumah kita bakarlah. Jangan kemenyan yang harum. Tapi boleh seperti kemenyan. Kalau antum suka aroma kemenyan, bakar kemenyan nggak apa-apa. Suka aroma kemenyan? Kalau antum suka bakar. Kalau tidak ganti yang lain. Yang aromanya masya Allah. Sekarang masya Allah dijual. Ada masukkan colokan listrik, lalu masukkan di situ serbuk,
yang aromanya Masya Allah. Di Masjid Nabawi begitu jemaah. Di Masjid Nabawi Nabi punya seorang sahabat, dan itu dilanjutkan oleh putranya. Ketika Nabi wafat, putranya yang melanjutkan, ini mewangikan masjid. Makanya Aisyah mengatakan, perhatikan kata Aisyah radhiyallahu anha, amarona Rasulullah, Rasul memerintahkan kita bibina'il masajid fid dur. Nabi memberikan kita membangun masjid di setiap kampung-kampung kita. Setiap RW ada masjidnya. Bukan RW, apa? Setiap kampung, setiap kelompok buat masjid jemaah. Tidak masalah, tidak harus sholat Jumat di situ. Jumatnya nanti di masjid besar, tapi antum bangun juga masjid-masjid kecil di wilayah RW antum, RT RW RK antum, dibuat. Kata Nabi, buatlah masjid fidur. Lalu Nabi memerintahkan kepada kita, wa antunadzafa wa tutayyaba, membersihkan masjid. Nabi perintah kita bersihkan masjid dan mewangikan masjid. Antum dapati sebagian masjid kadang-kadang apa? Karpet bau apa jemaah, masjid debu, kotor dan semisal. Tidak. Bahkan gaji marbot untuk membangun, untuk mewangikan masjid, untuk membersihkan masjid tidak masalah. Pakai dana kas masjid, operasional masjid, gaji itu marbot. Gaji untuk bangun supaya masjid ini kaum muslimin nyaman. Kalau panas, maka masjid pasang AC supaya nyaman kaum muslimin, supaya khusyuk sholat kaum muslimin. Saking khusyuknya nanti saat sedang sholat sampai tidur akhirnya. Buat kaum muslimin jangan dibuat gerah, enggak nyaman sholat, enggak khusyuk sholat jemaah. Enggak masalah jemaah. Biayai masjid, danai masjid, minta kepada orang-orang kaya untuk operasional ini, minta pada jemaah. Dan itu kewajiban kita, antum yang diberi oleh Allah kemampuan dari segi harta finansial. Ya. Lalu diantara hak masjid, ini di sini juga diceritakan tentang wanita yang suka membersihkan masjid. Jadi Nabi demikian memuliakan orang-orang yang membersihkan masjid. Lalu kata Nabi, al-buzaku fil masjid khati'ah, meludah di masjid ini dosa. Meludah di masjid dosa, wa kafaratuha, dan kafaratnya adalah dafnuha, dikubur. Segera bersihkan. Kalau sekarang pakai tisu, lap, segera bersihkan. Kalau ada dahak di masjid, antum dapati dahak orang lain, tidak masalah ya kawan. Antum dapati dahaknya orang lain, air ludahnya orang lain, tidak masalah. Kotoran tikus di masjid, cecak di masjid, tidak masalah ya kawan. Antum ambil tisu, bersihkan sendiri. Jangan, oh siapa nih yang meludah? Siapa yang meludah nih? Ayo bersihkan. Tidak usah ya kawan, bersihkan. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Nabi aja yang mulia, beliau ra'a fi jidaril qiblah, yakni khatan, ya, au buzaqan. Nabi melihat di kiblat masjid ada ludah atau ada semacam dak, dibersihkan oleh dikeriknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara hak masjid berjemaah yang harus kita perhatikan adalah bagi para tamir khususnya, hendaklah di masjid untuk memilih imaman qari'an hafidhan li kitabillah. Jadikan imam rawatib. Jadi masjid itu harus ada imam rawatib, imam tetap. Gaji imam itu. Karena imam dituntut untuk tepat sehingga dia terganggu mencari nafkahnya. Gaji dari dana kas, harusnya dari negara harusnya. Kalau Saudi Arabia, semua imam masjid digaji dari negara. Karena itu kewajiban negara memang. Tapi kalau tidak, maka bolehlah jamaah, patungan, kas masjid gunakan. Dan diantara hak masjid, kewajiban kita khususnya takmir, memilih imam qari'an yang bagus bacaan Quran. Jangan imam tuh sembarangan ya kawan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan dia sudah tua masih nggak mau diganti sama anak-anak muda yang hafid Quran. Nggak mau mundur dia, tetap jadi imam. Janganlah mundur kau petua, mundur. Ganti yang muda-muda yang bacanya bagus. Kita nih telinga kita rusak kalau dengar bacaan kau punya bacaan. Banyak imam sudah tua yang bahkan saya pernah sholat di Malang itu coba. Imam, wallahil azim saya bersumpah, imam takbirnya kawan
Saya berdiri aja, orang sudah pada sujud. Loh, kapan ini imam? Enggak. Ini enggak boleh imam, karena sudah tua imamnya. Bacaan enggak kedengaran. Yang kasihan ibu-ibu belakang itu. Apalagi ditutup lagi. Enggak tutup sholat apa mbak ibu-ibu di belakang. Imamnya kayak gitu enggak dengar. Maka Masya Allah. Ini saya di Kupang nih. Imamnya bagus-bagus. Masjid sini Masya Allah. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kepada kebaikan para imam. Demikian masjid seharusnya. Salat di masjid Mutakin kemarin juga imamnya Masya Allah. Demikian, pilih imam yang qari'an, hafidhan, yang hafal Quran. Walaupun tidak banyak, tidak harus 30 juz, tapi hafal. Jangan imam bacanya Pak Ikhwan, kulhu saja. Sejak dari zaman 1 sampai zaman sekarang. Imam, kok dijadikan imam yang begitu? Jadi ini hak. Maka kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami kaum yang paling bagus bacaan Quran. Wa in kanu fil sawa, kalau bacaannya sama maka fa'alamuhum bisa paling tentang ilmu agama. Kalau bacaannya sama. Tapi yang paling penting bukannya paham agama. Imam itu boleh enggak terlalu paham. Syarat imam tidak harus sebagai ustadz yang paham semua ilmu agama, tidak. Syarat imam yang penting tahu hukum-hukum sholat, khususnya tahu tentang sujud sahwi. Banyak loh imam yang tidak tahu apa hukum sujud sahwi. Jadi imam yang penting tahu fikih sholat, tahu fikih berkaitan sujud sahwi, selesai. Yang penting bagus bacaannya. Bahkan anak kecil di zaman Nabi umur 6 tahun. Jadi imam kaum 6 tahun jemaah. Karena orang-orang tuanya tahu diri. Orang-orang tuanya tahu diri. Anak kecil ini hafid Quran, belajar kepada Nabi, santrinya Nabi ini. Jadi imam. Kita enggak, imam tuh yang tua, tidak, bukan yang paling tua. Kalau semuanya sama baru yang tua umurnya, kalau sama semuanya. Kalau ada yang lebih hafid, lebih muda, yang muda naik. Ini takmir, perhatikan ini. Takmir ini, kewajiban takmir. Baik, lalu adab berikut, perhatikan ya, di antara hak masjid, kita masuk masjid, di masjid ada adab-adabnya. Nah, adab masjid ini kajiannya 2 jam. Adab masjid kajiannya berapa? 2 jam. Maka kapan-kapan saja dilanjut apa? Adab masjid. Cukup ya, insya Allah soal jawab. Saya mau yang bertanya jamaah masjid sini. Mana jamaah masjid? Ayo aktif jamaah masjid sekarang ini. Ini majelis antum ini sekarang. Ini pembahasan kita untuk takmir masjid sini ini sekarang. Ya, ada yang bertanya jamaah masjid. Yang mana Pak Zul? Jamaah masjidnya mana? Enggak ada hadiah, besok aja ya hadiahnya. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena selama ini saya sering pakai sepeda motor, bagaimana kira-kira? Ya. Jadi mereka yang memang jauh dan tidak kuat jalan, walaupun ada sahabat jemaah yang dia jalan kaki di tengah gurun terik panas. Lalu sahabat ini dinasihati oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa kamu tidak beli unta kendaraan ya? Naik unta. Kata sahabat ini, saya mau jalan kaki agar pahala saya itu dengan injakan kaki saya ke bumi. Lalu Nabi betulkan itu. Lalu Nabi membenarkan sahabat ini. Jadi kalau kita memang walaupun jauh ya dan mampu jalan kaki, memang jalan kaki itu pilihan. Tapi ini bukan wajib jemaah. Kalau memang antum tidak mau, Allah capek ngapain? Capek. Ya sudah naik motor. Cuma nasib antum mendapat pahala ya sesuai dengan kadarnya. Jadi jangan, ya Allah saya nih naik motor tapi tolong ya Allah pahala saya kayak jalan kaki dong. Nasib antum. Sudah seperti orang yang jauh dengan yang dekat rumah ke masjid. Sudahlah semua. Allah memberi jalan kepada hamba untuk masuk surga dengan jalan yang beda-beda. Ada yang jalannya di ahli sholat. Ada yang sholatnya kurang, sedekahnya mantap. Surga, jalan dia surganya sedekah. Ada yang sholat enggak banyak maksudnya ya. Sedekah jarang juga. Tapi ngajinya rajin, menuntut ilmu semangat. Jalan surganya berarti menuntut ilmu. Demikian pula kita ke masjid. Ada yang dia meraih pahala besarnya dengan sebab mungkin jalan kakinya. Karena yang ini naik motor nih.
tapi dia di pahala lain dia bisa raih. Sama hanya di kita dalam hidup mencari nafkah. Ada yang pegawai, ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang buruh, kerja. Semua yang penting semuanya dapat harta yang penting. Namun caranya beda-beda. Meraih harta dunia caranya beda-beda. Demikian pula meraih surga Allah cara amalnya beda-beda. Makanya Imam Malik pernah, kata Imam Malik, kamu jangan menuduh orang tidak tahajud. Jangan kamu tuduh orang ini pemalas. Karena dia sudah ibadah dari segi ilmunya. Dia sudah sampaikan ilmu, dia kaji ilmu, sampai tinggalkan tahajud. Walaupun idealnya jemaah tentu semua kita amalkan. Tapi orang ada yang lebih di bidangnya ini, maka dia jalan surganya. Jadi demikian orang sudah digariskan oleh Allah. Maka antum yang ke masjid jalan kaki, alhamdulillah. Yang naik motor, ya alhamdulillah. Namun sebatas itu pahala antum. Tetap, jangan sampai, oh berarti saya tidak ke masjid. Karena percuma saya kalau nggak jalan kan nggak bisa. Ya sudah, pakai motor ke masjid. Tetap meraih pahala ini berjamaah di masjid. Minimal kita sudah menunaikan kewajiban berjamaah di masjid. Jelas ya? Baik. Ya, fadhol. Jamaah masjid sini Pak ya? Ya, mantap. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat gaib. Nah. Ya. Betul. Betul. Baik. Bagus ya, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi bagaimana kita sholat gaib? Keluarga kita jauh di Makassar, di mana nih? Di Kupang, sementara orang tua kita jauh mungkin meninggal, sangat perlu sekali untuk kita sholat. Apakah boleh atau enggak boleh? Baik. Yang pertama, kita beribadah itu dan sarannya adalah tuntunan Rasulullah. Jadi bukan menurut kita ini baik, enggak. Tuntunan Rasul itu yang pertama. Yang kedua, Rasul tidak pernah sholat gaib. Rasul tidak pernah sholat gaib kecuali kepada Najasyi saja. Padahal yang meninggal di zaman Rasul banyak yang Nabi tidak hadapi atau yang tidak diketahui oleh Nabi. Artinya gaib dari Nabi jauh. Tapi Nabi tidak pernah sholat gaib kecuali kepada Najasyi saja. Maka disinilah para ulama mengambil kesimpulan. Berarti kita pun tidak boleh sholat gaib kepada siapapun walaupun itu kerabat kita. Kalau mayit sudah disolatkan oleh kerabat-kerabat kita di kampungnya. Karena Nabi tidak pernah sholat untuk sahabat-sahabat yang meninggal di luar Madinah yang Nabi ada saat itu. Tidak melakukannya Nabi berarti kita pun harus mengikuti Nabi tidak melakukan. Nah sekarang kenapa Nabi menyolatkan cuma Najasyi? Inilah yang jadi khilaf ulama. Ada dua khilaf. Yang pertama karena Najasyi masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya sehingga ketika meninggal tidak ada yang menyolatkan. Tidak ada yang menyolatkan. Sehingga Nabi menyolatkan. Kita pun boleh. Keluarga kita mati di daerah kafir. Nggak ada yang menyolatkan. Dikuburkan oleh orang kafir. Keluarga kita muslim meninggal di Amerika. Dikuburkan oleh orang kafir. Kita di Indonesia nggak bisa nih. Maka boleh. Atau teman kita lah. Jangan keluarga dulu. Teman kita meninggal di Amerika. Nggak ada yang menyolatkan. Karena dikuburkan oleh teman-temannya yang kafir semua. Teman kita ini muslim. Maka kita sholatkan secara gaib. Panggil saudara kita sebanyak-banyaknya. Ayo jamaah masjid, sholatkan saudara kita di Amerika. Sebagaimana Nabi menyolatkan Najasyi. Terus yang kedua alasan Najasyi ini orang yang besar jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Raja yang bijaksana. Walaupun saat itu masih kafir dia. Tapi menerima sahabat yang hijrah. Melindungi sahabat yang hijrah. Maka atas jasa besarnya kepada umat. Nabi menyolatkan di antara sebabnya demikian. Maka kita pun kalau memang ini orang hebat jasanya besar boleh menyolatkan gaib walaupun sudah disolatkan. Maka ketika meninggal ulama di Saudi Arabia, ulama di Mesir, ulama di Yaman, ulama di Irak, ulama di dunia meninggal, ulama besar kita boleh sholat gaib, menyolatkan mereka. Tapi kerabat kita jangan. Terus apa kewajiban kita kepada kerabat yang meninggal dan kita tidak pulang menjenguknya atau sholat gaib di kuburannya?
Kita tidak bisa sholat gaib di kuburannya. Bagaimana caranya? Cukup doa jemaah. Doa. Dan ini yang lebih mustajab daripada kita sholat gaib, namun tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa lebih mujarab, doa lebih mustajab kita doakan. Ya Allah, ampuni saudara saya nih, orang tua saya, ya Allah. Ya tentu kalau orang tua meninggal masa tidak pulang? Oke, nggak pulang karena ada hajat. Doakan dari kecuali, ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ya Allah, rahmati, terangi kuburnya, angkat derajatnya, ya Allah. Itu lebih mantap, langsung masuk dijabah oleh Allah daripada sholat gaib. Jelas jemaah ya? Jadi tidak disyaratkan sholat gaib kepada orang-orang biasa, ya, atau orang yang sudah disolatkan. Kecuali kalau belum, contohnya ada teman-teman kita ini meninggal dunia kecelakaan pesawat terbang, mati semuanya. Itu berarti kita sholat gaib untuk saudara kita semuanya itu. Boleh sholat gaibnya cukup sekali, namun kita doanya nanti Allahumma gfir lahum. Karena korbannya ratusan. Seluruh yang ada di pesawat ratusan, kita cukup sekali sholat. Jangan si A, si B, si C 100 penumpang kita sholat gaib 100 kali. Satu kali sholat gaib untuk 100 penumpang dengan doa Allahumma gfir lahum warhamhum. Dengan umum Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Jelas Pak ya? Insyaallah. Cukup jemaah? Fadhal. Di antara adab majelis, kalau mau bertanya tidak usah salam, karena kita sudah dalam majelis. Jadi salam itu kalau ketemu dan semisal. Kalau dalam satu majelis kita tidak usah untuk mengucap salam. Dikatakan ini oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di dalam daurah saat di Jawa Timur, daurah, demikian penjelasan beliau. Fadhal. Tapi yang sudah tidak apa-apa. Jadi Ustaz, saya tanya, fadhal. Bola poli. Masjid jemaah secara adat adalah tempat sholat dia. Makanya kalau kamarnya imam, misalnya ada ruangan untuk imam ya, itu bukan masjid. Maka imam di situ boleh berjual beli. Buktinya Nabi ketika selesai sholat Jumat, Umar membelikan pakaian untuk Nabi di pintu masjid ketika ada orang-orang yang jualan pakaian. Ini menunjukkan di zaman Rasul sendiri, kalau habis Jumatan memang ada orang jualan. Maka kita pun sama mamurkan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia Allah. Maka para ulama mengatakan nih, kalau orang berdagang setelah sholat Jumat, ini Allah akan beri untung berlipat-lipat. Karena wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, jadi di antara ulama membatasi masjid hanya untuk yang tempat sholatnya saja. Yang di situ tidak boleh berjual beli tempat sholatnya. Tapi kalau di luar, ya boleh. Sebagian lagi mengatakan, jadi ada khilaf ulama sebagian, semua tanah wakaf masjid itu tidak boleh transaksi juga jual beli. Dan itu juga termasuk masjid. Sehingga sholat tahiyatul masjid boleh juga di luar, tidak harus di dalam masjid. Jelas ya, ya? Nah, di sini ada khilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang benar, masjid adalah yang berkaitan dengan jual beli. Itu adalah yang dia tempat sholat yang seperti kita nih, ada pintunya, ada tembok, batasannya, dialah yang kita dilarang jual beli. Tapi di luar sudah diperbolehkan. Adapun tanah wakaf masjid itu juga bagian masjid yang kita di situ telah dianggap sholat berjamaah. Makanya Masjid Nabawi yang sholat di dalam pagar masjid itu sholatnya tetap mendapatkan 1000 sholat. Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwah ilal masjidil haram. Sholatku di masjid, sholat di masjidku ini kata Nabi lebih afdal dari 1000 sholat dibanding masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nah, ulama membatasi Masjid Nabawi, batasannya mana? Pagar. Jadi bukan hanya di dalam masjid yang ada tembok pintunya ya, tapi di dalam pagar. Maka di dalam pagar tidak ada tempat jualan. Jualan itu di luar pagar sekarang. Masjid Nabawi kan gitu. Dulu iya Pak, sekarang tidak boleh. Sekarang itu sudah puluhan tahun. Tapi dulu zaman saya masih belum ada internet belum terkenal internet. Saya waktu di Saudi itu, di Madinah, itu di dalam masih banyak orang jual-jual itu di dalam pagar. Sekarang sudah di luar semua.
Karena di dalam pagar adalah para ulama berfatwa itu masjid. Maka berdasarkan itu ya kita pun selama itu tanah masjid. Lalu ada tempat poli boleh. Kalau hal-hal mubah itu boleh cuma. Ya, hal-hal yang seperti itu boleh. Tapi itu nanti kalau untuk sholat juga dibolehkan, misalnya Jumatan melimpah keluar, sholat di situ sah sebagai masjid. Dan sholat tahiyatul masjid di situ di luar. Tapi kalau Jumatannya di jalan, kan dulu pernah ada Jumatan di Monas aja, Pak. Jumatan di Monas. Nah, itu di Monas nggak ada Jumatan di jalan seperti itu tuh. Kalau ada terjadi misalnya, atau Jumatan di sekolah gitu ya. Bukan masjid, bukan. Jumatan di sekolah, di gedung sekolah gitu, di gedung kantor, Jumatan gitu ya. Itu enggak ada nanti sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi dalam masjid adalah sholat di masjid yang digunakan untuk sholat kaum muslimin, yang diwakafkan untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saya kira fadhal terakhir. Nah. Baik. Bagus ya, karena bertanya berkaitan memang materi. Bertanya itu seperti ini, jadi berkaitan dengan materi. Para jamaah sekalian, kesalahan imam dalam bacaan itu ada dua macam. Yang pertama, lahnul jali, kesalahan yang jelas merubah arti. Maka ini dirinci. Jika surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, bermakmum kepada imam seperti itu. Kalau surat Al-Fatihah. Yang kedua, kalau kesalahan sampai merubah arti dari ayat-ayat Quran, bukan Al-Fatihah, surat-surat Quran, Al-Fatihahnya benar, tapi pas baca surat Qurannya dia salah merubah arti, maka sholatnya tetap sah. Jelas ya, Mas? Yang kedua, lahnan itu lahnul khafi, kesalahan yang khafi, kesalahan yang tidak merubah arti. Seperti alhamdulillah dibaca alhamdulillah, alhamda. Alhamda, salah enggak baca alhamda? Salah. Ini lahan-lahan khafi enggak masalah, sah. Tapi kalau sampai merubah arti Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Misalnya apa? Kalau orang salah misalnya tidak merubah arti dalam Al-Fatihah itu tidak masalah. Tapi Al-Fatihah merubah arti. Misalnya apa merubah arti? Jairil maghdub, Jairil misalnya. Merubah arti Jairil. Ya? Atau siratal ladina ngamtang alaihim idina siratal mustaqim. Siratal mustaqim merubah arti. Nah, kalau imam seperti ini kacau jemaah. Tidak sah salat antum. Dan sampaikan kepada takmir, imam ini tidak sah karena Al-Fatihahnya merubah arti. Tapi kalau Al-Fatihah salah tidak merubah arti, tidak masalah. Hatta siratal dibaca ziratal itu masih tidak merubah arti. Syiratal tidak merubah arti. Cuman ada orang baca sad saja tidak bisa. Bagaimana jadi imam? Sad tidak bisa. Baca syiratal sad. Nah, jemaah. Sad as sad 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 as. Ya, bukan ash. Ya. Jadi kalau ash itu kalau ngomong syaitan baru syaitan ash. Kalau ada ayam masuk rumah antum usir apa? Itu shin itu. Kalau sin ban kempes. Nah, ban kempes bocor. Nah, itu dia sin as. Jangan ngusir ayam lash. Ya. Baik, jadi dirinci ya jemaah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.